Khoslatan 15 kebiasaan. Bila mana umatku telah melakukan 15 kebiasaan, halla bihal bala, maka akan ditimpa umatku itu oleh bencana. Berapa? 15. Dikatakan wa mahia, mana yang 15 itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, yang pertama, idza kanal magnamu dualan wal amanatu magnaman wa zakatu magroman. Apabila rampasan perang menjadi harta bergilir, hanya berputar di kalangan pejabat saja. Hanya di kalangan pejabat nu beunghar, pejabat doang. Bila perlu tanah 2 tahun teu dipake, tanah 2 tahun enggak dipake, amanatu magnaman, harta titipan menjadi harta jarahan. Bahkan titipan ini menjadi rebutan. Jadi yang jadi pejabat rebutan, jadi dewan rebutan, jadi bupati rebutan. Wa zakatu baheula teh dulu kalau jadi pejabat itu bukan alhamdulillah, tapi Umar bin Khattab beliau didaulat aklamasi, secara aklamasi. Apa yang terjadi ketika beliau diangkat menjadi khalifah? Beliau ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah diangkat jadi presiden, beliau tidak tidur kecuali kepaksa. Kecuali, Tuhan nggak tidur. Kalau aku tidur siang, gimana orang mau bikin KTP nanti? Kalau aku tidur malam, kapan aku ibadah kepada Allah? Yang lain tahajud, aku enggak. Siap jadi presiden? Tong hees. Waduh, masya Allah. Jadi RT sarua bae. Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat jadi Amirul, banyak nggak parsel, karangan bunga, amplop, parsel datang, karangan bunga datang, dikumpul, bisa miliaran tuh dari tim sukses kira-kira. Istriku, berapa amplop yang terkumpul? Banyak bang. Kalau kau pengen berdampingan denganku, itu amplop buang. Amplop buang. Bila perlu kita tidak mendapat gaji dari Baitul Mal. Umar bin Abdul Aziz, luar biasa, masya Allah. Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Lamun ayah Indonesia aman, alhamdulillah. Jadi gaji nggak diambil, parsel nggak diambil. Pejabat kalau bulan puasa lebaran dapat parsel nggak dari pengusaha begitu? Menang tuh kira-kira. Lurah dari Musasi, dari Aisin menang tuh biasanya. Tuh nyahonya. Coba tanyakan ke lurah atau ke camat atau ke bupati. Ini Aisin gimana? Suka ngasih uang PI nggak ke pejabat? Ada, tapi ada. Kurang tahu. Coba diselidiki. Ya, masya Allah. Wa ata'ar rajul jaujatahu. Yang keempat, kata Nabi, bila mana umatku
Istri dijadikan pemimpin dalam rumah tangga, suami patuh kepada kiamat sugro. Bila mana seorang suami patuh kepada istri tapi durhaka kepada ibunya, dia lebih mementingkan istrinya ketimbang ibunya. Hati-hati nih Pak, usahakan ke istri sama ke ibu harus beda. Kalau ke istri 100.000, ke ibu 200.000 sehari, bisa enggak? Bisa enggak para enggak? Ke istri sehari gocap, ke ibu 100, bisa enggak? Insya Allah enggak? Bisa enggak? Insya Allah bininya manyun, enggak kuat. Wa barra sadiqahu wa japa abahu, seorang anak lebih mendengarkan nasihat temannya ketimbang nasihat bapaknya. Banyak enggak sekarang? Banyak. Nasihat temannya didengar, nasihat abahnya wah diabaikan. Nauzubillah. Wartafa'atil aswat fil masajid, terdengar keras-keras suara manusia di masjid-masjid. Dulu ngaji itu di masjid, ngaji di masjid, keberkahan ilmu ada. Kesini ngaji itu pakai kursi, nggak lesehan, mulai diangkat. Kesini ada ijazah, sehingga keikhlasan dicabut. Kesini bayaran, nggak bayaran ngajarnya preh dulu. Makanya beruntung anak kita yang disekolahin di pesantren yang bayaran boleh, enggak juga enggak apa-apa. Cuman pesantren begitu enggak laku. Paling muridnya ada 3 atau 7 atau 11 atau 40. Rata-rata orang sekarang nyari sekolah yang bayarannya wow, yang gratis enggak mau, kecuali yatim saja. Kalau anaknya sekolah di Solo Bonapit, anak saya di anu, kuliahnya di anu, padahal yang mendoakan dia anak pesantren. Alhamdulillah. Anak saya di Unpad, anak saya di Unbrau Brawijaya, anak saya di Undip di Penogoro, anak saya UGM Gigir Masjid. Alhamdulillah. Bagus nggak kira-kira? Bagus saja, yang penting sekolahnya modern, ngaji jangan ditinggal, kata Mbah Mun nomor 1. Biasanya sekolah pre ngaji pre soalnya masalahnya. Nah, jadi pesantren sambil sekolah, jangan sekolah. Wa kana ragimul kaum arzalahum, petinggi suatu kaum yang paling hina di antara mereka. Calon lurah 2, calon lurah 2, 1 ustad, 1 bos limbah. Siapa yang menang biasanya? Satu ustad, calon lurah nih, 1 ustad, yang 1 bos limbah, duitnya banyak. Siapa yang menang? Itu tanda kiamat. Udah ada? Iya pasti itu. Emang gak apa-apa, emang udah begitu. Udah dari sononya begitu. Ya. Wa kana ragimul kaum ardalhum wa ukrima rajul makhafata syarrih. Seseorang dihormati karena takut kejahatannya. Dihormati karena takut kejahatannya. Datang orang nih, kalau enggak di hotmik jalan bahaya urusannya. Hotmik. Wa syurribatil khamru, arak diminum. Arak diminum, didagangin. Di Indomaret ada enggak kira-kira? Di toko jamu ada enggak? Ada enggak? Cuman di bawah meja. Pada yang tahu kok.
Walau bisal harir, bila mana sutra dipakai, yang makainya siapa? Laki-laki. Pejabat-pejabat bajunya kan batik, biasanya sutra tuh. Coba tanya, bagus soalnya. Ya. Waktu hidal kainat wal ma'azib, dibuat kontes-kontes. Ada namanya idol. Indonesia, Thailand, Indonesia, talent, talent, ekspektor, KDI, apa KDI? Kontes dangdut Indonesia. Oh, kalah sama Ustadz ini. Ada kan? Ada kontes-kontes untuk mencari bibit apa? Bibit artis. Nah ini udah ciri, pasti ada. Wal ma'azib, seruling, gitar, alat-alat musik. Wala ana akhiru hadil ummah awalaha, umat yang akhir sekarang menyalahkan umat-umat tempo dulu, melaknat. Apa itu? Si Abdul Qadir merebut nyawa. Laknat. Ya. Imam Syafi'i kan manusia biasa. Jangan ikut Imam Syafi'i, ikut Nabi. Langsung ke Nabi, emang lihat. Harusnya ke ustadznya dulu, ustadznya ke gurunya sampai ke Imam Syafi'i. Ini langsung ikut Nabi baik. Kayak bener tapi salah. Fal yartaqibu inda dzalika rihan hamro'a aw hasban aw maskhon, maka manakala terjadi hal-hal yang 15 tadi akan datang angin merah. Rihul ahmar itu semacam penyakit angin duduk. Tahu angin duduk? Apa? Iya. Malam-malam ngaji subuh innalillahi wa inna ilaihi, kan nggak sakit dia. Aw khospan, atau ada bumi ditenggelamkan, tanah longsor, gempa dan lain sebagainya. Bila mana terjadi yang 15? Kira-kira 15 udah ada belum nih? Udah ada semua ya? Coba kita lihat, ada belum nih? Harta rampasan perang berputar di orang kaya aja. Ada. Kemudian amanah jabatan rebutan, ada nggak? Ada. Zakat, dimintai zakat seolah-olah rugi. Ya, seolah-olah bos zakat, ngapain nih zakat? Mau hasil keringat sendiri, ada nggak? Ada, ya korun. Rampasan perang, kemudian seorang suami tunduk pada istri, ada. Mayoritas. Betul nggak? Orang nggak? Siapa yang pegang duit? Istri. Gempa bumi berarti ya di sini. Bila mana anak lebih ngedenger nasihat teman dibanding abah? Ada. Jangan-jangan anak kita ini. Nauzubillahi min dzalik. Bila mana suara-suara banyak di masjid, keras. Mau demo mau apa? Ada. Bila mana pemimpin kaum orang yang hina, sholat ente, puasa ente, ngaji ente, dijadikan pemimpin, orang-orang solehnya nggak laku. Bila mana seseorang ditakuti karena kejelekannya, ada. Pokoknya ada. Nah, bila mana yang 15 ini terkumpul, maka nanti akan terjadi hal-hal, diantaranya ada rihun ahmar. Rihun ahmar ini angin duduk. Kalau lihat kitab yang namanya Mujarobat Dairobi, tidak bisa ditaklukkan hatta oleh Nabi Sulaiman alaihis salam. Dia masuk ke pori-pori dan lain sebagainya. Tapi angin ini pernah ngomong, siapa yang baca doa ini sekali aman dari aku. Udah baca belum doanya? Belum. Enggak saya bawa kitabnya ini. Takut kena angin duduk doang masalahnya nih. Kata angin ahram, rimul ahmar.
atau dikirim yang namanya gempa atau mashon. Mashon di sini perubahan ekstrim. Perubahan ekstrim atau yang disebut juga disalin rupa. Disalin rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hadisus sadisu, hadis yang ke-6 daripada Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, ia berkata, kata Abi Dzarrin, ya Rasulullah, ma kanat suhubu Ibrahim alaihi salam, adalah isi suhub Nabi Ibrahim alaihissalam berbagai perumpamaan. Rasul ditanya tentang suhub Nabi Ibrahim dan Rasul menjawab bahwa suhub Nabi Ibrahim itu keterangannya perumpamaan seluruhnya. Di antaranya isi suhub Nabi Ibrahim, ayyuhal malikul musallatul mubtalal maghrur, inni lam ab'atsaka litajma'ad dunya ba'daha ala ba'din walakinni ba'atsuka litarudda anni da'watal madlum fa inni la arudduha walau kanat min kafirin. Wahai raja yang diberi kekuasaan, yang diuji lagi terperdaya, sesungguhnya aku Allah tidak mengutusmu supaya mengumpulkan dunia sebagian atas sebagian yang lain, akan tetapi sesungguhnya aku mengutusmu untuk menolak dariku akan pengaduan orang-orang yang teraniaya. Karena sesungguhnya aku tidak pernah menolak pengaduan, walaupun pengaduan itu dari orang kafir. Raja dijadikan oleh Allah sebagai raja, bukan untuk mengumpul-ngumpul dunia harta. Allah jadikan raja sebagai tumpuan harapan orang-orang yang teraniaya, terzolimi, sebagaimana dulu terjadi di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya gubernur di Mesir namanya Amr bin As. Siapa namanya? Beliau mau membuat masjid yang megah, gubernur. Kalau sekarang mah Al-Jabar. Apa? Hasil karya RK. Nah, Ridwan Kamil. Nah, dulu gubernur Amr bin As di Mesir mau bikin masjid semodel Al-Jabar. Terjadilah penggusuran tanah, pelebaran tanah. Ada sepetak tanah milik Yahudi miskin, gubuknya rewot. Itu tanah siapa? Yahudi. Bilangin ada ganti untung. Ganti. Kalau kita ganti apa? Bahkan kadang-kadang kerahiman. Apalagi pakai undang-undang Omnibus Law. Mau kagak mau. Apalagi 2 tahun belum dipakai. Masya Allah, panggil Yahudi, di tanahmu akan kami beli. Enggak tuan lah, ini pelebaran masjid tuan gubernur. Enggak mau. Berapa kamu mau semeter? Yang lain 1 juta. Juta ya? Enggak mau tuan. 2 juta? Enggak mau. 10 juta? Enggak mau. Lapor sama gubernur, gua mau. Apa kata gubernur? Gosor. Apa katanya? Apa? Gosor. Pakai O. Gusur. Digusur pak. Gosor. Si Yahudi, wong cilik dia. Kemana aku lapor? Gubernur yang gusur. Di atas gubernur ada presiden. Berangkat Yahudi ke Madinah mau lapor gubernur ini, mau ke Umar bin Khattab. Nyampe di Madinah ada orang lagi tiduran di atas pasir. Selamat pagi tuan. Pagi. Saya mau ke rumah Umar bin Khattab.
Ada nggak kira-kira? Ada. Istananya di mana, Pak? Di atas lumpur. Tentaranya banyak. Siapa? Janda-janda tua, anak-anak yatim, orang jompo. Orangnya di mana? Di depan ente. Di mana? Jadi Tuhan? Iya. Jadi Tuhan? Iya. Masya Allah. Ada apa? Tuhan, gubernur Tuhan itu yang di Mesir, Amr bin As. Kenapa dia? Main gusur aja. Kenapa main gusur? Diceritakan. Oh iya. Kamu kesini ngapain? Saya mau lapor Tuhan. Saya terzolimi ini. Kamu lihat itu tong sampah? Lihat Tuhan. Ada tulang onta bawa ke sini. Tuhan, saya kesini mau lapor. Tulang onta di Mesir banyak. Sudah bawa ke sini. Tulang onta diambil. Umar bin Khattab nyabut pedang, tulang untanya digores, kasihin ke gubernur kamu itu di Mesir. Nih tulang onta, bilangin dari Umar bin Khattab. Tuhan, masa tulang onta? Saya mau lapor, udah kasihin aja. Pulang ke mana? Ke Mesir, datang ke gubernur Amr bin As. Tuhan, nyun sewu, saya dari Amir Mukminin Umar bin Khattab laporan. Ngapain lu ke sana? Ya tentang gusuran tanah itu yang saya dizolimi. Terus? Ya saya nggak dikasih apa-apa, saya dikasih tulang doang nih buat Tuhan katanya. Umar bin Khattab, Amr bin As melihat tulang ada goresan pedang, langsung keringat dingin keluar. Si Yahudi makin takjub, ada gubernur lihat tulang sampai keringatan. Orang olahraga dulu kayak ya. Tuhan, kenapa takut begitu? Kamu tahu nggak? Umar bin Khattab bilang kepadaku lewat goresan pedang, hei Amr bin As, jangan mentang-mentang ente jadi gubernur ya, zalim terhadap rakyat, lurus seperti goresan pedangku ini. Kalau enggak lurus akan aku tebas batang. Masya Allah. Kira-kira hebat nggak? Saudara, Yahudi kasih duit lagi, itu gubuk reot diriin lagi. Alhamdulillah, kata si Yahudi, Tuhan, Islam adil ya? Adil. Kalau begitu monggo. Alhamdulillah. Nah, jadi raja diutus oleh Allah, baik presiden, lurah, bupati, gubernur dan lain sebagainya, bukan untuk mengumpul-ngumpul dunia, tapi untuk pengaduan orang-orang yang terzolimi. Ini isi kitab Suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa alal akili malam yakun magluban ala aklihi antakuna lahu sa'atun. Penting bagi orang yang berakal, penting bagi orang yang berakal selama ia tidak dikalahkan oleh akalnya, agar ia memiliki waktu-waktu tertentu. Satu, saatun yunaji fiha rabbah, ada saat dia berbisik munajat kepada Allah. Ya paling males minimal sebelum subuh sudah bangun, zikir munajat kepada Allah. Munajatnya banyak, kalau nggak bisa ya zikir aja, subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula quwwata illa billahil wasa'atun yuhasibu fiha nafsah. Ada waktu di mana dia menintrospeksi dirinya. Wasa'atun yatafakkaru fiha fi sunillah. Ada waktu di mana ia merenung ciptaan Allah, jalan-jalan
sebulan sekali atau hari-hari weekend kemana? Ke gunung. Wa sa'atun yakhlu fiha li hajatih, satu waktu di mana ia menyendiri di waktu itu untuk kebutuhannya berupa makan minum. Wa 'alal aqil alla yakuna dhainan, mesti orang yang berakal agar ia tidak pergi kecuali untuk 3 perkara. 1, tazawwudin lima'ad, mencari bekal akhirat. Pergi kemana? Ngaji, mencari bekal akhirat. Yang kedua, au maramatin lima'asin, pergi ke pabrik. Ngapain? Nyari duit bekal penghidupan. Aulazatin, jalan-jalan. Berapa? 1, pergi melangkahkan kaki untuk bekal akhirat, ngaji, berjamaah, silaturahmi, sedekah, bayar utang. Betul tak? 2, pergi kemana? Pabrik, PT, warung, ngojek, COD-an, JNE, ngirim baju pakaian ke mana itu Pak Salehuddin. Nah itu penting untuk penghidupan, ngepeni anak bini. Yang ketiga apa? Jalan-jalan. Apa yang ketiga? Penting jalan-jalan. Pak Wahyu, berapa minggu sekali jalan-jalan sama istri? Istri kita itu kan penat di dapur terus. Kadang-kadang Pak keluar kemana aja yang penting muter, betul? Ajak. Kemana mah? Kemana aja yang penting muter katanya. Ya udah ke MM muter, udah bosen dia pulang sendiri. Bener itu, serius. Oh, dapurmu penat, ajak sebulan sekali berenang di Kali Cipaminggis, kan gratis tuh. Penting jalan-jalan. Aulazatin fi ghairi muharramin, atau menikmati kelezatan berupa ke restoran sebulan sekali. Gak perlu mahal, cari yang serba 5.000 nasi kucing, yang penting anak mertua bahagia, betul? Penting. Mana Pak Ali? Kan pedagang nasi juga, bosen istrinya, harus diajak ke serba 5.000 itu. Ajak jalan-jalan, penting. Taman Limo boleh? Boleh Taman Limo? Padi Ijo, Sate Kodam, Mang Ajo, Kartini? Gak boleh Kartini, udah nutup masalahnya, udahan. Itulah jamaah rahimakumullah. Wa 'alal aqil ayyakuna basiron bi zamanihi, seorang yang berakal kudu bijak menghadapi zaman. Lagi orang menerima atas kondisi dirinya, lagi orang yang memelihara bagi lisannya. Wa man hasaba kalamahu min amalihi qalla kalamahu illa bima yakni, orang yang selalu introspeksi, menghitung perkataan itu termasuk daripada amal perbuatannya, maka dia akan sedikit banyak berkata kecuali perkataan yang mengandung manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.